Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang menggembirakan ya, di mana pada bulan Juli kemarin Tanah Laut mengalami inflasi terendah selama tahun 2024. Dan kami ingatkan, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik, saudara pendengar, apa yang menjadi penjelasan dari inflasi terendah selama 2024. Berikut akan dijelaskan dulu oleh Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut. Silahkan Bapak Siswa. Terima kasih Bu Nelly atas kesempatan kali ini. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang. Kami boleh informasikan bahwa di bulan Juli perkembangan harga di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan harga sehingga terjadi deflasi terendah Bu pada sampai dengan bulan Juli ini. Jadi di 7 bulan di tahun 2024 ini kita mengalami inflasi terendah atau deflasi sebesar minus 0,85%. Itu artinya? Artinya secara rata-rata harga komoditas barang di Kabupaten Tanah Laut itu mengalami penurunan harga dibanding dengan bulan sebelumnya, bulan Juni. Ini secara rata-rata ya Bu ya, dari 217 komoditas yang kita ikuti perkembangan harganya. Nah, terutama terjadi memang di kelompok makanan, minuman, dan tembakau Bu, yang mengalami deflasi sebesar minus 2,21%. Nah, kalau kita lihat komoditasnya yang membuat deflasi ini adalah daging ayam ras, bawang merah, ikan nila, cabai merah, buncis, bawang putih, terong, ikan papuyu, tomat, dan kacang panjang. Itu adalah beberapa komoditas yang membuat Tanah Laut itu deflasi pada bulan ini. Nah, kalau kita melihat angka yang lain Bu, jadi ada namanya inflasi tahun ke tahun, yaitu perkembangan harga Juli 2024 dibandingkan dengan Juli 2023, kita mengalami inflasi 0,83%. Artinya ini angka yang sebetulnya kalau kita bicara target nasional malah di bawah. Karena target nasional itu 2,5% plus minus 1. Jadi kalau minusnya 1 di 1,5%. Nah, kita di bawah itu. Artinya memang cukup stabil, bahkan cenderung turun dibandingkan dengan tahun lalu naik sedikit, tapi kita masih di angka yang cukup stabil Bu. Nah, itu kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga kalau kita melihat perbandingan dengan kota inflasi lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, kita memang masih yang terendah secara inflasi tahun ke tahun. Jadi kalau provinsi itu secara rata-rata 1,85%, artinya perubahan harga Juli 2024 dibanding Juli 2023. 2023, okay. Nah, kita masih yang paling rendah di 0,83%. Nah, yang cukup tinggi di Kota Banjarmasin 2,38%. Tetapi di Banjarmasin pun masih dalam range target nasional, Bu. Sehingga secara rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan itu dari 5 kabupaten kota inflasi itu semuanya masih cukup terkendali harga yang terjadi. Saya kira itu Bu yang informasi yang bisa saya sampaikan terkait inflasi ini Bu. Oke, Pak, tadi disebutkan ada komoditas penahan inflasi. Lalu di sisi lain ada komoditas pendorong inflasi. Ini apa penjelasan dari dua komoditas ini? Dua kategori begitu. Baik Bu Nelly dan pendengar yang setia Tuntung Pandang. Jadi kalau
penahan inflasi itu adalah komoditas yang mengalami perubahan yang menurun. Jadi penurunan harga. Oh, artinya setiap saat ini tidak menetap ya? Tidak menetap. Jenis-jenisnya begitu. Betul sekali. Nah, sementara yang pendorong inflasi itu adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Nah, kalau kita melihat di inflasi month-to-month ini, artinya perbandingan dengan bulan kemarin, beras itu mulai naik, Bu, harganya. Kemudian emas itu juga masih cukup tinggi, Bu. Jadi bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini sempat ada penurunan kemarin terus, ya. Kemudian ada ikan patin, gula pasir itu juga di bulan ini juga mulai naik. Nah, tetapi pada beberapa komoditas, Bu, seperti bawang merah, luar biasa nih, Pak. Itu malah turun rata-rata. Turun sekali, Pak. Turun sekali. Iya, gitu ya. Bahkan di tanah laut itu, Bu, harganya di bawah harga batas bawah yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau di harga batas bawah pemerintah itu 36.500. Kita di 25.000. Cukup rendah. Nah, mudah-mudahan ini juga artinya memang ini supply and demand-nya terjaga. Maksud saya rendahnya harga itu jangan juga karena supply-nya melimpah, tetapi demand-nya berkurang drastis. Artinya masyarakat itu ada pengurangan pengeluaran konsumsi yang membuat supply and demand-nya terganggu, sehingga akan mempengaruhi pada harga yang tercapai. Kenapa begitu? Karena kalau turun terus kasihan petani bawang nanti. Gitu sehingga ya. Kan pembeli happy gitu ya. Tapi petani agak cemberut. Tapi kalau dirasa beberapa hari ini daya beli masyarakat luar biasa. Karena murah tadi, Pak. Ya, banyak yang nyetok ya. Sampai bahkan 18.000 per kilo. Oh, iya gitu. Nah, kita rasa. Kok tahu ya? Jarang masak ya? Iya. Oh iya. Apakah mungkin ini juga berkaitan juga, Pak, dengan kondisi cuaca atau mungkin kondisi musim atau bagaimana panen begitu? serentak mungkin, Pak? Bisa jadi. Nah, itu tadi, Bu. Nah, ketika panennya cukup melimpah, kemudian daya belinya kurang atau demand-nya berkurang, itu yang akan cukup menurunkan harga. Dan ini pola ini terus terjadi di beberapa komoditas juga, Bu, seperti cabai dan sebagainya. Itu kan juga terjadi seperti. Nah, kebalikannya, Bu, cabai rawit itu ini pada harga yang sangat tinggi, Bu. Iya. Saya tadi malam lihat juga di berita cabai rawit itu menjadi yang paling tinggi kenaikannya. Ya, betul, kalau Bu. Di Pulau Jawa itu mencapai 100. Iya, di kita mencapai 73.000. Padahal harga yang ditetapkan pemerintah itu harga batas atas itu 57.000. Nah, inilah dua hal ini yang berkebalikan antara bawang merah dan cabai rawit. Nah, itu perlu satu kebijakan tertentu untuk menstabilkan harga. Nah, ini salah satu fungsi dari ketika inflasi itu dikumpulkan kemudian disampaikan, ini yang perlu untuk menjadi bahan bagi pemerintah daerah terutama untuk mengambil kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi stabilitas harga supaya produsen senang, konsumen tersenyum. Iya. Sama-sama begitu ya. Iya. Ada keseimbangan. Betul. Ada keseimbangan. Nah, lalu Pak, bagaimana kita mengetahui komoditas yang menjadi pendorong inflasi dan komoditas yang menjadi penahan inflasi? Apakah itu dievaluasi setiap bulan, setiap minggu atau per berapa gitu? Iya, dari 217 komoditas itu ada beberapa yang dikumpulkan mingguan, 2 mingguan ataupun bulanan.
Nah, mungkin Mbak Siva bisa menjelaskan lebih detail soal ini, Bu. Oke, silakan Mbak. Iya, jadi betul Bu, ada yang kami data secara mingguan, 2 mingguan, dan juga bulanan. Oke. Nah, kemudian untuk yang mingguan kan dalam 1 bulan ada 4 kali ya. Nah, itu adalah komoditas yang kecenderungan harganya bergejolak tuh. Kayak misalnya daging ayam ras, telur, cabai, tomat. Nah, itu didata sebanyak 4 kali, kemudian dirata-ratakan, jadilah nanti keluar harga cabai dalam 1 bulan. Terus berapa seperti itu. Oke. Nah, jadi ada yang mingguan, 2 Jika dia naik begitu, maka dia menjadi komoditas pendorong tadi ya. Jadi untuk harga-harga yang mengalami kenaikan itu kan disebut sebagai pendorong atau pemicu inflasi. Iya. Seperti itu. Kalau Kamu nih penyebabnya gitu ya. Iya. Kalau dia mengalami penurunan harga, itu yang menjadi penahan inflasi. Nah, penahan inflasi itu disebut juga sebagai penyebab deflasi. Kan deflasi itu kecenderungan penurunan harga. Nah, itulah penyebabnya seperti itu. Nah, yang 10 komoditas pendorong utama tadi yang disampaikan oleh Bapak itu mestinya sebenarnya banyak Bu yang mengalami inflasi itu banyak. Namun yang utama yang paling besar bobotnya. Nah, gara-gara si ini nih. Nah, seperti itu. Yang paling besar diminati apa yang paling besar diperlukan oleh masyarakat kah Mbak Siva, atau yang paling besar kenaikan harga atau penurunan harganya? Yang paling besar kenaikan harganya satu, tapi disertai bobotnya juga karena ada bobotnya. Jadi misalnya nih kalau daging ayam ras sama kopi bubuk. Nah, di sini kan kalau melihat pola konsumsinya lebih banyak daging ayam ras. Jadi tuh kalau daging ayam ras naik sedikit aja, dia tuh akan menyebabkan inflasi yang terasa gitu. Karena banyak yang make gitu. Betul. Sedangkan kopi bubuk nih, sebenarnya bobotnya lebih sedikit. Jadi meskipun dia harganya naiknya sampai 2 kali lipat misalnya, itu nggak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan daging ayam ras gitu. Jadi selain harganya juga dilihat lagi bobotnya, seberapa banyak suatu barang itu dikonsumsi di tanah laut. Padahal kopi dikonsumsi oleh banyak orang juga ya. Cuma secara bobot dia lebih banyak daging ayam ras. Iya, dan konsumsinya juga tidak terlalu banyak begitu ya. Iya, 1 gelas 1 hari ya. 3 gelas. Insya Allah. Kopi pahit apa kopi pahit? Kopi manis pahit, katanya manis ya. Kafein gak terlalu banyak. Oh begitu. Oke, iya seperti itu ternyata ya ininya. Rumit juga ya Mbak Siva ya. Iya, rumit juga ternyata ya kita untuk menentukan mana sih komoditas pendorong, mana sih komoditas penahan begitu ya. Artinya petugas-petugas kita di BPS ini bekerja keras ya, bekerja keras untuk melihat mana harga yang banyak dipakai pada bulan ini, seberapa kenaikannya begitu ya. Ternyata seperti itu. Iya. Nah, lalu Mbak Siva, ada inflasi M2M ya. Kemudian ada inflasi Y on Y. Ini apa nih penjelasannya? Oke, siap Bu. Jadi yang M2M itu singkatan dari month to month atau bulan ke bulan. Artinya inflasi yang terjadi itu merupakan perubahan harga dari bulan yang sekarang nih dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, berarti Juli dibandingkan Juni. Nah, jadi kalau tanah laut mengalami deflasi ya, kalau sekarang ya deflasi 0,85% tadi, berarti terjadi kecenderungan penurunan harga sebesar 0,85%. Secara rata-rata ya. Betul, secara rata-rata. Meskipun mungkin ada beberapa yang naik gitu ya, tapi ditutupi oleh penahan inflasi tadi. Itu untuk kondisi bulan Juli, jadi penurunan harganya itu bulan Juli dibandingkan bulan Juni. Seperti itu. Nah, terus kita juga harus melihat secara tahunan. Kita jangan melihat jangka pendeknya aja. Jangka pendek itu kan membandingkan bulan ini dengan bulan sebelumnya ya. Nah, kalau yang tahunan ini membandingkan Juli nih 2024 dengan Juli juga Bu, tapi tahun 2023. Jadi kita membandingkan kondisi hari ini dengan hari ininya tahun lalu gitu. Bulan Juli dengan bulan Julinya tahun lalu. Nah, itu disebut dengan inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun.
Jadi kalau inflasi tanah laut tahun ke tahun 0,85%, berarti tadi seperti yang Bapak jelaskan, secara rata-rata terjadi perubahan harga sebesar 0,85% pada saat Juli ini nih, jika dibandingkan dengan Juli tahun lalu, seperti itu. Dari beberapa komoditas yang disebutkan Betul, tadi ya, sebagai Boleh saya tambahkan Bu sampel. Nelly? Oke, silakan Pak. Melanjutkan dari penjelasan Mbak Siva tadi. Jadi tadi betul bahwa bulanan itu jangka pendek. Artinya tadi Bu, ketika kemudian terdapat harga yang terlalu bawah, ini kan harus distabilkan. Nah, begitu ketemu stabil pada bulan tertentu, nah ini bisa jadi patokan untuk tahun berikutnya. Makanya kemudian perlulah diukur year on year-nya, supaya ketahuan di angka stabil itu tahun berikutnya itu mencapai yang harga stabil tadi lah Bu. Itulah gunanya kenapa harus diukur bulanan dan diukur tahunan, supaya ketemu pola yang tepat seperti apa. Nah, sehingga nanti di tahunan itu tidak terjadi lonjakan harga. Dan perbandingan inflasi tahunan itu juga menjadi perbandingan internasional Bu. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, dan di Indonesia pada catatan sampai dengan bulan Juli ini termasuk cukup bagus Bu. Artinya negara mampu untuk menstabilkan harga, karena ini sangat penting Bu. Karena nantinya ini berkaitan dengan beberapa indikator lainnya seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Begitu Bu. Ya. Lalu inflasi kita terendah tadi di bulan Juli. Apa Pak dampak dari rendahnya inflasi kita di bulan kemarin dengan bulan-bulan yang akan datang? Nah, harapan kita ini kan ketika harga cukup rendah menambah daya beli masyarakat. Penambahan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Bu. Karena kan sehingga lebih banyak permintaan betul, gitu ya. Betul, gitu. Sehingga dorongan pertumbuhan ekonominya akan lebih bagus, sehingga UMKM pun yang katakanlah menjual produk-produk tertentu, kemudian karena masyarakat punya daya beli yang lebih bagus, bisa diserap oleh masyarakat, sehingga itu menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Nah, terus akan berlanjut seperti itu. Kebutuhan pertumbuhan ekonomi kemudian berjalan, itu pun juga menimbulkan inflasi. Tetapi inflasi yang terkendali akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu dampaknya dengan apa yang bisa terjadi di kemudian hari itu. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kalau saya lihat di dalam komoditas yang diambil sebagai sampel, baik itu komoditas pendorong maupun komoditas penahan, ini rata-rata sepertinya bahan-bahan atau komoditas yang habis pakai. Kayak makanan gitu kan, habis pakai maksudnya ya, kayak di sini ada cabai rawit, kemudian ikan patin, beras ya, gula pasir. Nah, kecuali dengan emas perhiasan ya. Kemudian juga seperti jagung, semangka, pisang, bayam dan sampai es juga. Lalu apakah barang-barang atau komoditas yang di luar daripada bahan makanan atau bahan yang tidak habis pakai itu juga dapat mempengaruhi penurunan atau penaikan inflasi, Pak? Iya, terima kasih Bu Nelly. Jadi dari 217 itu adalah komoditas barang dan jasa, Bu. Jadi ada jasanya juga. Ya. Nah, persoalan apakah itu mempengaruhi atau andilnya itu memang tergantung dari nilai konsumsi masyarakat yang sudah kita survei melalui survei biaya hidup di 2022. Nah, mungkin untuk lebih detail Mbak Siva mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, jadi betul Bu, bisa nggak mempengaruhi? Bisa, ya. bisa banget. Karena di sini udah kelihatan ya ada
emas perhiasan, Mhm. terus juga ada mainan anak, ada telepon seluler, bahan bakar. Ternyata mereka juga memicu terjadinya inflasi atau memicu terjadinya deflasi. Nah, cuman tadi seperti yang Bapak sampaikan, semua itu bergantung lagi dengan nilai konsumsi atau bobotnya tadi. Kayak bahan bakar rumah tangga turun harganya, tapi kan di year on year ya, YOY ya Bu ya. Dia menyebabkan deflasi enggak atau jadi penahan inflasi enggak gitu kan? Belum tentu meskipun harganya turun, dia pasti punya bobot, pasti maksudnya dia punya peran menurunkan inflasi iya, tapi apakah menjadi komoditas utama itu belum tentu, karena dilihat lagi konsumsi bahan bakar rumah tangga di tanah laut banyak nggak? Oh ternyata banyak, karena banyak orang memasak. Iya betul. Gitu. Makanya tadi saya jadi agak gini karena di sini kan tidak disebutkan ya adanya bahan bakar rumah tangga. Salah satu Enggak. contohnya misalnya LPG 3 kilo ya. Enggak. Kita tahu bahwa pada 2 bulan yang lalu begitu sampai sekarang ini menjadi sebuah permasalahan di masyarakat kita begitu. Nah, ini apakah ini juga tidak menjadi salah satu dari komoditas pendorong atau penahan dari inflasi itu? Oke, siap Bu. Jadi di tanah laut ini Bu ada 217 komoditas yang diikuti terus perkembangan harganya. Nah setelah didata kita lihat nih mana yang harganya naik, mana yang harganya turun, gitu ya Bu ya. Nah setelah itu nanti saling tarik menarik nih, banyakan yang naik atau banyakan yang turun. Kalau banyakan yang naik dia nanti secara rata-rata berarti inflasi. Kalau harganya banyakan yang turun dia secara rata-rata berarti deflasi. Seperti itu. 217 komoditas itu semuanya punya andil, semuanya bisa menyebabkan inflasi bisa. Cuman tergantung frekuensinya, presentasinya mungkin ya. Iya, nah yang kami sampaikan di sini mohon izin hanya 10 yang utama. Nah, jadi tidak 217 yang kami sebutkan, tapi semua punya andil. Ya, maksud saya apakah bahan bakar rumah tangga dengan mengambil sampel misalnya LPG 3 kilo itu tidak menjadi prioritas dari komoditas yang dipantau, apakah dia sebagai penahan atau sebagai pendorong? Nah, untuk bahan bakar itu setelah kami data di bulan Juli dia punya andil sebagai penahan inflasi. Karena secara tahunan Bu, kecenderungan harga gas LPG tadi kami mendata yang 5,5 sama yang 12. Ya kalau yang 3 kilo enggak, karena itu kan dari pemerintah ya, subsidi ya, jadi kami tidak mendata yang itu. Nah setelah dilihat perkembangan harganya, bulan Juli 2024 kita bandingkan dengan Juli 2023, ternyata harganya malah turun Bu. Bukan naik. Untuk gas LPG 5,5 kilo sama LPG 12 kilo itu kecenderungan harganya turun. Terus kita lihat konsumsinya, banyak di tanah laut nih. Sehingga dia jadi penahan inflasi padahal konsumsinya banyak begitu ya, tapi harganya turun. Nah, dia jadi bukannya penyebab inflasi, dia bukan, malah penahan nih supaya kan tadi kalau barang-barang naik dia narik menyebabkan inflasi. Karena dia turun dia menarik lagi jadi penahan inflasi gitu. Pembalance ya. Betul, pembalance-nya di Saya tambahkan Bu, jadi silakan Pak. Di dalam inflasi itu kita sering mengelompokkan. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama inflasi inti. Inflasi inti itu kayak emas yang sifatnya dia lonjakan harganya nggak tinggi atau gimana? Nggak terlalu ini malah Bu. Tetapi kalau dia melonjak dia akan cukup berpengaruh. Kemudian volatile, inflasi barang-barang volatile itu yang memang naik turun. Bawang merah, cabai rawit itu kan naik turun terus, termasuk beras. Kemudian yang ketiga ada administered price government, artinya barang-barang yang harganya diatur pemerintah. Bahan bakar itu kan PDAM itu kan harganya ditetapkan pemerintah. Nah, yang administer ini kan bisa pemerintah langsung turun tangan begitu
LPG misalnya, begitu dinaikkan atau BBM dinaikkan, pasti sudah akan mempengaruhi semua komoditas. Nah, itu kita ikuti semua, Bu. Jadi barang-barang yang inti, volatile sama ditetapkan oleh pemerintah itu, semua barang itu ada di dalam 217 itu tadi, Bu. Sehingga diharapkan 217 ini memang betul-betul mewakili konsumsi masyarakat tanah laut. Yang masih belum dapat dimengerti itu ya tadi Pak, tentang bahan bakar itu tadi. Padahal kita tahu juga beberapa waktu yang lalu juga secara keseluruhan BBM kita juga mengalami kenaikan gitu. Ya, kemudian langka juga. Nah, apakah juga ini tidak mempengaruhi begitu? Karena saya lihat tidak terlihat di dalam daftar ini begitu. Nah, cuman perlu dilihat pengumpulan data itu kan dalam sebulan ya, Bu. Ada mewakili sebulan. Artinya harga LPG 3 kilo itu pun kan sebetulnya naik turun. Meskipun dia langka ya, tapi naik turun tapi tidak terlalu tinggi begitu ya. Dan secara harga pemerintah sebetulnya tidak ada perubahan kebijakan di sana itu. Lalu nanti kalau misalnya Pak seperti ini tadi komoditas-komoditas pendorong atau penahan, apakah nanti kita akan mengambil pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau kita mengambil harga pasaran setempat? Sebetulnya harga pasaran, Bu, secara umum harga pasaran. Nah, beberapa harga pemerintah itu sebetulnya bisa terlihat secara tidak langsung pada harga komoditas lainnya. Maksud saya begini, ketika harga yang tadi gas LPG 3 kilo itu naik turun, kan juga itu dipakai oleh penjual atau masyarakat dan sebagainya, sehingga itu akan mempengaruhi harga komoditas-komoditas yang lainnya yang memakai gas LPG misalnya, Bu. Nah, artinya itu kan bisa efeknya sebetulnya bisa ke sana juga, nggak harus yang misalnya langsung seperti itu. Karena kalau beberapa gini kan sudah ditetapkan komoditasnya, nggih. Kalau kita di luar itu takutnya justru hasil pendataannya malah tidak menggambarkan konsumsi masyarakat yang sebenarnya. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, iya Bu Armah. Iya, sehat ya? Tadi mau ini ya, alhamdulillah sehat badannya Bu. Yang kemarin yang sakit yang luka kemarin udah sembuh ya? Belum, ini nanti masih mau kontrol bentar lagi, tapi mau hujan, kontrol ke mana nih? Puskesmas ya? Sini aja, dekat sini aja. Puskesmas yang terdekat di Panggung. Oke, iya. Kontrol jahitan Bunda. Iya. Semoga baik-baik aja. Oke, silakan. Apa nih yang mau disampaikan, Bu? Tadi mau yang cuma dengarkan aja, tapi ada nyenggol-nyenggol sedikit LPG. Nah, itu dia. Saya tadi sengaja mancing. Nah iya, sengaja itu dipancing-pancing, jadi gua mah bisa tanya nih. Iya, gimana? Apakah LPG itu dari pemerintah tuh harganya tuh ditetapkan gitu loh, berapa gitu kan. Kadang-kadang kan di LPG itu ada yang sampai 40-45 gitu betul. Kan. Kemarin tuh anak ponakan sempet tuh, ya kurang lebih sebulan lah sudah. Dan ini saya ini adanya 23, jadi pemerintah tuh yang sebenar-benarnya itu loh. Berapa sih naruh harganya LPG? Iya. Yang dari apa tuh namanya yang diantar-antar. Ya. Lalu lupa tuh yang distributor. Kan kemarin katanya 20, tapi kadang-kadang kan ada 23 banyak yang 23-nya daripada harga dari pemerintah. Iya. Oke. Baik, bisa ditangkap. Cuma itu aja Bunda ya. Mungkin ada yang survei kayak seperti kemarin dulunya kan. Kalau LPG selalu mahal, ada yang survei gitu kan. Oke. Kalau yang lain tadi masalah yang cabai, itu nggak masalah itu. Emang nggak makan cabai. Oh iya, syukur. Iya. Cabai emang nggak masalah. Kayaknya makannya kecap ya. Kalau suka pedes ya bermasalah jadi. Oke, baik Bu Armah sudah bisa ditangkap.
Oke, Iya, makasih Iya, Beb. makasih Baik. banyak Bunda. Yuk, sama-sama. Selamat sehat semuanya yang ada di Tuntung Pandang. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah ini apa Ini tentang spesialis 3 kilo nih. Iya, spesialis 3 kilo ini. Ya, bagaimana penjelasannya nih Pak? Iya, terima kasih Bu Arma, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Jadi LPG 3 kilo itu memang apakah ditetapkan pemerintah? Mhm. Setahu saya ada Bu. Mhm. Ada ketetapannya, bahkan di pangkalan itu setahu saya harusnya tercantum harga jualnya. Iya. Cuman itu kan aturannya ada, artinya itu. Cuman karena permintaan masyarakat dan beberapa hal yang lainnya, kemudian di lapangan kan tidak terjadi seperti itu. Nah mungkin Mbak Siva bisa menambahkan yang di lapangan, apakah ini juga kita ikuti gitu. Baik, kalau yang 3 kilo sebelumnya kami mohon maaf karena memang kami tidak mendata yang itu kan sudah disubsidi langsung oleh pemerintah ya. Jadi sebenarnya kalau secara aturan tadi seperti yang Bapak sampaikan itu sudah harus baku sebenarnya. Sudah ada ketetapan harga tertingginya Iya, gitu ya. mungkin beda antara Jawa dan Kalimantan lah karena ada ongkos angkut dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu udah baku, makanya sekarang kan nggak boleh lagi dijual eceran. Makanya beli di agen Bu ya. Iya, harus beli di Jangan di pangkalan. warung. Memang agak memberatkan sih ya, mungkin di Kecamatan Plehari lumayan agen misalnya. Terus gimana kecamatan lain, mungkin jauh dan lain sebagainya kan ya. Terus masih ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan nih, mumpung jauh-jauh kan di desa-desa susah, saya jual eceran di warung-warung gitu kan. Nah cuman sebenarnya memang untuk gas 3 kilo itu sudah ada ketetapannya harus di agen. Harus agen yang jual nih, nggak boleh nih orang mengecer nih nggak boleh. Nah tapi ya itu tadi mungkin kendala kita Tapi tetap masih ada begitu ya? lapangan, masih Iya, ada iya. yang orang cari-cari kesempatan seperti itu kan ya. Tapi kalau tadi apakah ditetapkan? Iya, ditetapkan. Apakah harganya sama? Iya, harusnya sama. Karena memang itu udah aturan dan baku. Dengan seperti catatan itu. di agen begitu Iya. ya. Iya, iya, Mungkin untuk mensiasati tadi yang kok beda-beda ya, 20, 23 ya gitu. Jangan ada sampai 40. Iya, itu 40 udah pasti bukan di agen situ. Jadi sebaiknya mungkin ibu bisa coba belinya di agen aja gitu. Tapi ya tadi memang ada plus minus ya, kalau di agen tuh kan antri, Iya, cuma hari-hari tertentu. Pas kita habis gas masa sih nunggu 2 hari lagi Iya, baru betul. masak kan ya. Nah itu sih. Jadi bisa juga mungkin nanti kalau mau masukkan ke Pemkapnya diperbanyak waktunya, jangan cuma hari Selasa Kamis misalnya. Tiap hari kah misalnya agen itu buka seperti itu kan. Cuman Atau mungkin diperbanyak agennya begitu. diperbanyak agennya betul Ibu sampai ke kecamatan-kecamatan Iya. itu Karena supaya kasihan kan salah satu kendala juga karena jauh ya dengan agen. iya gitu, kan mau iya. nggak mau mereka juga cari yang cepet dan Iya, orang iya. juga ngambil kesempatan juga jadi harganya lebih mahal seperti itu sih. Belinya juga pakai KTP Bu ya. Iya kan Harus kalau bawa KTP. yang kalau nggak bawa KTP nggak dilayani, nggak dilayani. Nggak KTP aja. Oh, KTP aja. Oh, gitu. Sama uang Mas. Sama uang ada pun Bu. Kalau cuma KTP doang kita yang dikasih Tetap nggak boleh. Belinya pakai KTP katanya. Iya, sama uang. Iya ya, pakai uang. Nah, Mas seperti Islo, itu. saya ingin tanya juga nih, Iya. apakah perkembangan ekspor impor komoditas di tanah laut ini menjadi faktor penilaian juga dari BPS? Kalau ekspor impor datanya masih pada tingkat provinsi. Oh. Jadi itu juga dirilis tiap 3 bulan kalau nggak salah. Biasanya itu ada beberapa bulan di mana BPS provinsi juga merilis, sekaligus merilis inflasinya provinsi, juga merilis data karena keterbatasan data sampai tingkat kabupaten kota. Jadi sehingga BPS hanya bisa merilis pada tingkatan provinsi Kalimantan Selatan. Saya rasa ini sangat berpengaruh juga Pak kalau Betul. ekspor impor ini. Betul Mas, betul. Cuman Karena untuk kabupaten tidak merekam itu ya Pak ya? Iya, Tidak merekam masih itu terbatas. kewenangannya provinsi. Iya. Lalu Masih kalau terbatas misalnya provinsi. hasil perkebunan Pak, seperti misalnya karet, kemudian sawit misalnya kan beberapa waktu lalu juga karet mengalami ada penurunan, kemudian ada penaikan. Kemarin kan sempat di harga 6.000 ya, kemudian naik ke 8.000, sekarang kalau tidak salah ada 10.000. Nah, apakah ini juga dapat mempengaruhi inflasi atau deflasi bagi daerah kita? surveinya ada Bu, kami kumpulkan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Ya. Nah itu kami kumpulkan juga, tetapi memang tidak secara spesifik kami merilis angka itu, tetapi angka ini digunakan
terutama dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau harga atau produksi di perkebunan itu menurun, tentu akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Bahwa itu juga mempengaruhi inflasi, pastinya iya Bu, cuman tidak secara langsung. Karena yaitu tadi Bu, supply and demand-nya pasti akan terlihat di sana. Sehingga ketika harga naik itu apakah persoalan supply demand ataukah ada persoalan distribusi dan sebagainya, itu akan berpengaruh, termasuk pada tanaman-tanaman perkebunan, horti dan sebagainya. Oke. Mbak Sipa, bagaimana kita menetapkan komoditas yang menjadi penahan atau yang menjadi pendorong inflasi ketika sebuah komoditas itu pada suatu wilayah itu berbeda harga cukup jauh. Misalnya kita ambil seperti tadi Bamer misalnya ya. Bamer ketika di Kabupaten Tanah Laut di Plehari, pasaran Plehari misalnya, Bamer berada di harga rata-rata berapa sih, 20 ya? 20. Tetapi misalnya di Kecamatan Kintab, bahkan di desa yang Salaman atau apa begitu, harganya sampai 40. Oke, siap. Jadi gimana nentuin tadi pendorong penahannya Bu ya? Nah, kita memang lokus pendataannya di Tanah Laut itu di Plehari saja Bu, sesuai arahan dari BPS RI di ibu kota kabupaten saja. Tadi dengan asumsi gini, semua pedagang entah di Jorong, di Kintab, semua pasti ngambilnya ke Plehari, ngambil Bamernya. Belum tentu. Enggak, cuma itu asumsi kita asumsinya ya. seperti itu. Okay. Jadi karena pedagang besarnya itu kan mungkin dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, terus mereka jual ke Plehari. Jadi pedagang besar juga yang di Tanah Laut nih kemungkinan besar adanya di Plehari. Nah, terus kan pedagang-pedagang itu menjual ke pasar nih, ke pedagang-pedagang eceran nih. Anggap grosirannya begitu ya, ada di Plehari begitu ya? Iya, grosirannya kan ada di Plehari. Nah, berarti kan yang dari Jorong ini kemungkinan ngambilnya ke Plehari nih. Asumsinya seperti itu. Jadi kalau kita mencatat di Plehari saja naik, nah apalagi di Jorong, karena kan mereka butuh biaya angkut, seperti itu. Apalagi di Kintab, pastilah lebih tinggi 40 karena dari Plehari udah 25. Seperti itu, ada ongkir, ada upah angkut turun angkut barang, ada kemungkinan resiko gitu ya, jalan bisa apa kenapa gitu ya. Jadi seperti itu, memang kami mencatat lokusnya hanya di Tanah Laut saja. Nah tadi gimana nentuin yang pendorong penahannya, seperti itu kan, semua komoditas yang mengalami kenaikan harga itu jadi pendorong inflasi, semua dari 217 misalnya ada 100 nih yang naik, itu pendorong inflasi. Terus sisanya ternyata ada yang stabil, ada juga yang turun harganya. Misalnya 50 komoditas harganya turun, itu semua jadi penahan inflasi. Nah, terus kita lihat yang mana nih yang bobotnya paling besar, yang mana nih yang andilnya paling besar, itu disebut pendorong utama. Nah, pendorong utama atau penyebab utama inflasinya gara-gara dia nih, inflasi kita lumayan tinggi seperti itu. Itu disebut dengan pendorong utama inflasi. Terus kalau dilihat lagi yang harganya turunnya paling besar sama bobotnya paling banyak, dia penahan utama inflasi, seperti itu Bu. Jadi semuanya memang tetap dihitung, cuman mana yang utama nih yang menyebabkan. Nah, jadi di sini BPS merangkum ada 10 paling tidak yang bisa segera kita tindak lanjuti, seperti itu. Seperti itu ya. Artinya pada komoditas tersebut tidak akan berpengaruh terhadap inflasi atau deflasi ketika dia berada di luar kota Plehari gitu ya? Iya, soalnya kita membacanya kalau di pasar induknya ibaratnya ya, kalau di pasar induknya harganya turun nih, Bamer nih kemungkinan Goro pasti turun nih. Kalau mau mendata semua kecamatan kan tadi ada kendala biaya juga, kendala pasarnya juga yang nggak setiap hari buka. Nah seperti itu, jadi kita mengutamakan di pasar induknya aja nih. SDM-nya juga Bu ya. SDM-nya juga betul sekali. Karena begini, saya berpikirnya begini, ketika misalnya dari Kecamatan Kintab misalnya kan mereka ngambil komoditi tersebut misalnya langsung dari kapal misalnya dari situ. Bisa. Nah gitu. Nah karena pernah terjadi
apa ya, harga di sana lebih, ada beberapa yang lebih murah dari harga di Pehari. Oh Seperti gitu, itu. karena Iya. ngambilnya langsung ke kapal itu ya. Iya. Nah kalau seperti Karena itu, kan dekat dengan pelabuhan Asam-Asam ya. enggih Bu. Asam-Asam, Cuma ya. gini Bu, kan kita ngomongin kintab tadi ya. Mhm. Nah, kintab tuh kan berarti terbatas di wilayah kintab Di wilayahnya aja, iya. Jadi ketika kita ngomongin bobot, dampak kintab turun tuh nggak tidak akan sebesar, mempengaruhi ya, tidak berpengaruh, berarti gitu ya. untuk menggambarkan tanah laut. Iya, iya. Sementara kalau di tanah laut di Pelehari bergejolak itu karena bobotnya besar kan, kayak orang-orang semua ngambil dari Pelehari, apalagi warga Pelehari juga belanjanya di sini. Nah itu bisa dibilang ketika ada perubahan sedikit di Pelehari itu pasti bisa menggambarkan tanah laut gitu. Dibandingkan dengan kintab doang nih yang berubah gitu. Nah mungkin Iya, juga iya, ini Bu, seperti itu. artinya yang kita catat di Pelehari itu bisa menjadi semacam patokan. Maksud saya begini, ketika kecenderungan sekarang harga turun nih Bu, di Pelehari yang kita survei. Iya. Tapi kok ada di salah satu kecamatan yang justru terjadi tinggi. Nah ini ada apa? Iya. Justru itu kita harus dalam hal ini pemerintah daerah mungkin bisa melakukan semacam monitoring. Kenapa nih kok daerah sana beda dengan apa yang kita survei dari Pelehari. Nah itulah yang harus itu yang saya maksudkan tadi ya. yang harus diselesaikan. Artinya mungkin sementara ini karena keterbatasan tadi kita tidak bisa mensurvei semua kecamatan, tetapi apa yang kita catat ini bisa menjadi semacam patokan untuk daerah yang lain, sehingga ketika berbeda fenomenanya dengan yang kita catat, nah itu menjadi pertanyaan kenapa gitu. Jadi kita harus mengambil langkah Betul, begitu ya, pihak-pihak yang berkompeten gitu. Iya. Karena tadi kayak Kintab ya, dekat dengan pelabuhan, kemudian Bati-Bati dekat dengan Banjarmasin ya, Banjarbaru juga. Nah mungkin Ngambilnya nggak ke iya, Pelehari. nah seperti itu maksud saya tadi. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Nah lalu secara keseluruhan Pak, dengan adanya inflasi kita yang terendah di bulan Juli ya untuk tahun 2024, dampaknya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut. Ya, seperti saya sampaikan tadi Bu, harapannya adalah ini menambah daya beli masyarakat. Artinya kalau harganya turun, yang tadinya uang 1 juta itu hanya bisa dapat satu paket komoditas yang biasanya dengan harga turun ini kan konsumsi masyarakat tetap di 1 juta tapi dapat barang yang banyak. Dengan dapat barang yang banyak itu akan membuat produsen semangat untuk berproduksi gitu. Nah itu harapannya itu, sehingga muncullah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Nah harapannya kenapa harganya seperti itu. Cuman itu tadi Bu, apakah harga ini cukup stabil, artinya membuat produsen juga, petani juga aman-aman saja. Aman-aman saja. Karena dapat tertawa lebih lama gitu ya. Karena di tingkat nasional Bu, catatan yang dikumpulkan oleh BPS juga, karena bawang merah turun itu tampaknya kami menghitung yang namanya indeks nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu indeks yang dibayarkan oleh petani terhadap indeks yang didapat oleh petani dibagi dengan indeks yang dibayarkan oleh petani. Artinya keluar masuk. Kalau satu petani, kalau indeksnya lebih dari 100, artinya petani itu mendapatkan lebih dari apa yang dia bayarkan. Jadi dia pendapatannya lebih dari konsumsinya. Nah kalau indeksnya itu di bawah 100, itu artinya petani harus bayar lebih banyak dibanding yang dia dapat. Rugi berarti. Rugi Kalau istilahnya. Di bawah 100. Jadi dari penghasilan dengan biaya hidup lebih tinggi di biaya hidup begitu. Betul Bu. Nah catatan di nasional Bu, karena nilai tukar petani belum dihitung sampai kabupaten kota, itu untuk horti itu indeksnya turun. Tadi sejalan dengan bawang merah yang turun tadi, yang di bawah harga terendah tadi, sehingga indeksnya turun walaupun masih di atas 100. Cuman mengalami penurunan. Nah ini alat-alat inilah untuk mengukur juga tadi Bu, apakah
harga itu cukup menguntungkan dua belah Iya, pihak, iya. begitu. Tapi kata petani biar murah tapi banyak yang beli nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, Nah, kita betul. khawatirnya ini begini, Betul. ketika dia memang mengalami penurunan di Iya. harga, tetapi Yang konsumsi belinya juga dari nggak ada, masyarakat gitu kita ya. Turun bertahan, juga. Iya. bertahan dari situ. Nah, Iya. karena kan kita tahu kemarin kita talkshow juga dengan dinas tanaman pangan juga bahwa beberapa waktu yang lalu juga kita sudah panen bawang merah begitu. Iya. Nah, khawatirnya karena lebih banyaknya tersedia begitu ya bawang merah sehingga menurunkan harga. Tapi daya Iya. beli masyarakat tetap Segitu-segitu saja, aja iya. gitu ya. Misalnya menggangannya masih tetap 3 biji. Oh. Larang Nah, atau kada larang tetap 3 biji ya. Kalau memang suplainya cukup banyak Bu, nah ini bawang merah itu juga ternyata Indonesia sudah ekspor. Oh. Nah bagaimana kalau suplainya terlalu banyak, nah ini bisa diekspor sehingga harga di tingkat petani tetap terjaga. Nah inilah Bu, Nah, harga di tingkat petani tetap terjaga, harga tadi konsumen juga tersenyum. Iya, nah. Makanya salah satunya adalah peningkatan ekspor seperti ditanyakan Mas Iwan tadi. Iya, maksud saya seperti itu. Tapi ketersediaan lokal dipenuhi dulu Bu ya. Iya. Apakah BPS tidak memantau dengan kondisi seperti itu maksud saya sehingga dapat menjadi ataukah ini memang kewenangan dari SKPD lain gitu sehingga ini dapat menjadi sebuah acuan bagi pemerintah khususnya SKPD yang berkompeten. Ya, dikumpulkan Bu. Cuman hanya tadi karena datanya tidak bisa sampai kabupaten kota, pada tingkat provinsi dikumpulkan bahkan dirilis. Ekspor-ekspor itu kemudian komoditas yang tertinggi ekspor dari mana dan di Kalsel terus kemana itu juga dicatat juga Bu. Nah itu sebagai bagian dari untuk menentukan kebijakan. Nah itulah karena itu memang ketika penentuan kebijaksanaan pemerintah itu kebijakan pemerintah itu data-datanya memang harus banyak ya Bu ya. Tidak cukup inflasi tapi ternyata harus Ekspor impor, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan sebagainya itu harus dikaji secara komprehensif saya kira. Cuman kalau ini Bu, supply demand itu ada di SKPD. Jadi misalnya nih bawang merah nih kan masuk hortikultura misalnya. Itu dia ada di Stan Horbun. Iya, betul. Ya, jadi mereka pasti ada juga data supply-nya berapa, demand-nya berapa. Nah, silahkan kan sudah melihat gambarannya nih. Oh, ternyata supply-nya sekian, demand-nya sekian menyebabkan harga jatuh. Iya, Harga jatuhnya nih gimana nih nasib petani nih terlalu rendah. Iya, betul. Nah, karena sudah kami merekam harganya, mereka yang merekam supply demand-nya. Jadi sebenarnya dari Pemkab sudah bisa juga membuat kebijakan ketika harga terlalu rendah ini kita harus seperti apa. Iya. Maksud saya begini, ketika BPS merekam harganya nih, perubahan gitu harganya. Tapi menurut pemantauan di pasaran cukup banyak. Lalu adanya sinergitas atau Betul. adanya komunikasi, kolaborasi seperti dari itu. di Stan Horbun mereka mencatat supply-nya berapa, demand-nya berapa, seperti itu. Nah, cuman ya itu tadi Sehingga kalau dapat menentukan langkah ya, upaya-upaya untuk menstabilkan. apa mungkin impornya kita batasi. Kita kan banyak nih datang dari Jawa nih bawang merah nih seperti itu. Nah, makanya itu tadi Hal-hal saya bilang seperti dari pelabuhan, dari mana gitu kan ya, yang banyak. Nah, padahal di tempat kita juga sudah produksi cukup banyak gitu. Nah, gitu. ini yang mungkin nanti juga akan perlu kita sinkronkan. Betul. Ya. Nah, lalu Pak Siswo, apakah dengan adanya penurunan inflasi ini juga akan berpengaruh atau menambah kayak kebutuhan masyarakat terhadap barang yang lainnya? Nah, salah satu gunanya inflasi sebetulnya juga untuk menghitung garis kemiskinan, Bu. Nah, di tahun 2024 ini garis kemiskinan kita itu naik sejalan dengan naiknya inflasi dari 620.000 per kapita, jadi per orang per bulan menjadi 670.000. Nah, yang perlu diperhatikan Bu, ketika terjadi kenaikan angka garis kemiskinan itu, bagaimana caranya, terutama masyarakat yang miskin, yang di bawah itu Bu, dan miskinnya jauh dari garis kemiskinan itu juga konsumsinya juga bisa naik.
Nah, yang terjadi kemarin itu kami perhatikan garis kemiskinannya naik 7%, tetapi pengeluaran masyarakat miskin terbawah hanya naik 3%. Kan ini nggak bisa ngikutin garis kemiskinan yang semakin naik, Bu. Jadi kalau kita bayangkan naik segini, ini naik segini. Artinya apa? Artinya ukuran kemiskinannya mungkin menjadi lebih parah karena apa? Kenaikan harga tadi. Tadi makanya betul, Bu, bahwa pengeluaran mempengaruhi pengeluaran, iya. Nah, harapan kita bahwa masyarakat yang di bawah itu, yang termiskin di bawah itu juga terpengaruh kenaikan konsumsinya. Artinya ketika harga-harga mulai rendah, yang masyarakat bawah ini juga bisa menaikkan pengeluarannya, tentu dengan bantuan-bantuan pemerintah juga. Nah, harapannya mereka akan mulai keluar dari garis kemiskinan juga, Bu. Itu pengaruhnya, inflasi juga mempengaruhi sampai ke sana. Betul. Iya. Berbicara soal data kemiskinan, Pak Siswo, pemerintah telah banyak sekali melakukan upaya-upaya begitu, tapi kita lihat angka kemiskinan kita itu terus bertambah. Ini kalau menurut data statistik ini apanya yang menyebabkan data kemiskinan kita itu bertambah? Maksud saya apakah ini karena kategori atau indikator dari kemiskinan itu sendiri, atau memang terhadap daya beli dan pendapatan per kapita itu? Ya. Baik, Bu. Jadi angka terakhir kita jumlah penduduk miskin kita sedikit bertambah 178 orang dibanding Maret 2023. Jadi kita ngukurnya di bulan Maret, Bu. Ada survei khusus namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu menghasilkan angka kemiskinan juga, di mana di tahun ini 13.400. Dari tahun sebelumnya 13.222. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, itu tadi, Bu. Ketika garis kemiskinannya naik, kemudian penduduk yang rentan miskin itu artinya penduduk yang berada sedikit di garis kemiskinan, yang pada waktu itu 620, itu tidak mampu mengimbangi dengan angka garis kemiskinan yang naik, sehingga dia turun menjadi miskin karena persoalan garis kemiskinan yang naik, karena persoalan harga komoditas tadi bisa gitu ya, jadi karena di Maret 2024 itu catatan kita year on year-nya itu 2,94%, artinya naik dibandingkan tahun lalu sekitar 2,94%, kemudian garis kemiskinannya menjadi naik 7,98%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus apa langkahnya adalah, pertama memang bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Khawatir kita kalau yang terima itu di atas, bantuan sosial itu pasti akan menaikkan konsumsi. Betul, ya, nah itu tadi kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, ketika bantuan sosial diterima bukan yang seharusnya, malah di atas, konsumsinya naik, garis kemiskinan naik, sementara yang ini nggak bisa ngikutin kenaikan dari itu. Nah, itu salah satunya memang untuk evaluasi adalah bantuan sosial harus tepat sasaran supaya tadi, Bu, pengeluarannya, konsumsinya bisa naik, ditambah dengan inflasi yang sudah terjaga ini diharapkan akan menaikkan penduduk miskin ke di atas garis kemiskinan. Begitu. Pak, apakah dengan adanya kenaikan garis kemiskinan misalnya di Kabupaten Tanah Laut ini akan selalu kita rilis, kita bicarakan, atau kita sinkronkan dengan pihak-pihak yang berkompeten? Ya, setiap tahun kita rilis, Bu, dan selalu kita komunikasikan dengan Bapeda. Kemarin dari angka ini sudah kami laporkan juga ke Bapeda sebagai bahan evaluasi, pemerintah harus seperti apa untuk menanggulangi kemiskinan ini. Pengalaman pernah nggak, Pak, angka kemiskinan itu turun begitu? Di 2022 itu turun cukup jauh, Bu.
dari catatan saya 15.862 menjadi 13.541. Jadi sebetulnya trennya sudah cukup turun. Nah, ini memang di 2023-2024 ini sebetulnya naiknya cukup sedikit, artinya sebetulnya sudah cukup stabil. Mungkin fenomenanya adalah di 2023 itu kita ada produksi, kita menghitung produksi tanaman pangan itu cukup drop, Bu. Jadi produksinya memang cukup cukup turun sebetulnya karena persoalan cuaca. Kemudian ada beberapa fenomena juga itu nelayan itu sempat tidak bisa ke laut karena persoalan solar yang sulit. Nah, itu kan fenomena-fenomena itu. Tetapi saya kira, Bu, walaupun naik sedikit ini adalah upaya pemerintah tanah laut yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga secara maksimal menjaga nggak semakin parah gitu. Saya kira kalau nggak dilakukan apapun angkanya akan lebih cukup parah menurut saya. Menurut saya ini sudah hal yang positif menurut saya. Oke. 2021 juga COVID kemarin BB ya. Betul. Jadi ini mungkin penyumbang. Betul, Pak. Juga 2021 COVID-19. Tapi 2022 tadi kan ya yang turun ya, tadi itu ya. 15 ke 13. Kalau misalnya kita mengalami inflasi yang bisa ditahan misalnya serendahnya seperti di bulan Juli kemarin, Pak, apakah ini juga akan dapat berimbas secara langsung kepada angka kemiskinan? Iya, sangat, Bu, sangat berimbas karena itu tadi, Bu. Jadi dengan harga yang rendah, daya beli masyarakat termasuk penduduk miskin itu daya belinya meningkat. Harapan kita itu juga ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, kalau dia mau meningkatkan kapasitas produksinya, mungkin salah satunya adalah membuka lapangan kerja. Ya, berimbas ke sana ya, berarti. Artinya masyarakat punya kesempatan lagi untuk bekerja lah istilahnya. Iya, untuk dapat penghasilan meningkatkan pendapatan keluarga. Betul. Oke, baik. Nah, lalu Pak, apa harapan-harapan dari BPS sendiri menyikapi inflasi kita yang sudah dianggap bagus di bulan Juli? Kedepannya apa sih yang bisa dilakukan, harapan-harapan yang baik oleh pemerintah, oleh lembaga, dan oleh masyarakat sendiri? Baik, Bu, terima kasih. Para pendengar Radio Tuntung Pandang yang berbahagia, mungkin kami mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional, Bu. Jadi mereka ada tagline Stop Boros Pangan. Jadi kita masih termasuk boros pangan karena kita tahu bahwa masih banyak makanan-makanan yang terbuang. Saya kira secara angka Indonesia itu masih dianggap boros. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kita juga mendukung Stop Boros Pangan ini. Kemudian juga seperti kenaikan cabai rawit itu, memungkinkan kalau tanah di tanah laut pekarangannya kan masih cukup luas. Bisa jadi untuk dimanfaatkan itu sehingga bisa makan produknya sendiri, semakin itu akan sangat berpengaruh kalau itu diajarkan secara masif oleh setiap rumah tangga misalnya, untuk kemudian ini mendorong penurunan harga yang masih tinggi itu. Saya kira itu, Bu Nelly, Mas Iwan, yang kami sampaikan. Iya, artinya masyarakat kita harus dapat, masyarakat, pemerintah dan lembaga ya, harus dapat mengambil perannya masing-masing untuk dapat menstabilkan inflasi kita di Kabupaten Tanah Laut agar dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan. Seperti itu. Baik, para pendengar,
ternyata waktu kebersamaan kita ya sudah berada di memang zona lewat itu ya? Zona lewat, Bu. Oh gitu. Iya. Oke, kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Siswa Terima atas kasih, kebersamaannya Mbak Mbak Sipa. Ibu, terima kasih Mbak. juga. Oke, terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan ini dapat memberikan perluasan pandangan, wawasan ya untuk kita semua untuk dapat sekali lagi mengambil peran masing-masing dalam rangka menjaga inflasi dan deflasi di Kabupaten Tanah Laut tercinta.